Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online Ansifa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah hanya dengan rahmat nikmat karunia-Nya ya, dan kemurahannya lah kita hari ini ditakdirkan Allah berkumpul dengan orang-orang yang baik. Meskipun kumpulnya cuma di Zoom, tapi itu satu tanda bahwa orang baik sedang dikumpulkan orang-orang yang baik juga. Saya yakin bahwa tidak semua di antara ini baik semua atau jahat semua. Namun kalau berkumpul dengan orang baik, maka mereka nanti akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ya. Hari ini kita akan membahas tentang cinta kepada Allah ya di dalam kitab tauhid, karena cinta kepada Allah bagi orang yang bertauhid itu memang menentukan sekali ya. Kalau belum bisa cinta kepada Allah, masih cinta kepada benda-benda selain Allah, maka kita disangsikan kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita baca dulu ya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 165 sampai 167 ya. Ya. Iya Ustaz. Ya, ini ditambah lagi satu ayat lah saja di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24 ya, dibaca sekali karena ada kaitannya di surat At-Taubah ayat 24 ya. Nanti kalau sudah dibaca diterangkan kemudian kita masuk pada materi. Monggo Ibu Bulina. Ya Ustaz, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Al-Baqarah, surat kedua,
ayat 165 sampai dengan ayat 167. Dilanjutkan dengan surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 24. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Dan mereka melihat azab. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Lina. Bacaannya luar biasa sekali. Jadi memang dari jamaah-jamaah itu senang kalau Bu Lina yang membaca. Karena mereka mengingat-ingat, ini termasuk yang paling baik juga. Yang di sini masih ingin juga mengidolakan ini Bu Lina untuk membaca Al-Quran ini. Ya kalau kepingin menyentuh orang baik, ya ikutilah ya apa yang dikerjakan orang baik itu. Baiklah, alhamdulillah. Saya nanti tafsirnya ini akan saya mulai kalau saya sudah baca ini. Sekarang kita baca kitab Tauhid aja dulu. Namun sebelum baca kitab Tauhid, saya lanjutkan sebentar tentang tadi ya. Bila cinta kepada Allah telah bersarang di hati sampai ke tulang sumsum, yang sampai yang ketiga tadi, ya mereka akan berakhlak mulia di hadapannya. Ini akhlaknya adalah akhlak mulia seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qalam, surat nomor 68 ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai engkau wahai Rasul benar-benar berbudi pekerti yang luhur, ya. Karena mereka takutnya sempurna Nabi kita berakhlak, ya.
kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada gurunya, berakhlak dengan akhlak yang baik. Ya, ini berakhlak ya di hadapan Allah. Artinya tatkala dia merasa diawasi oleh Allah, maka akhlaknya senantiasa menampilkan akhlak yang terbaik. Yang keempat, orang yang sudah cinta kepada Allah dan mendalam itu senantiasa menahan diri dari segala bentuk perbuatan dosa. Apakah dosa besar atau dosa kecil, ya. Oleh karena itu kemarin itu sebenarnya pada saat halal bihalal itu ada sesuatu yang rodok ganjel ya, tapi nggak pas gitulah ya. Jadi bacaan Al-Quran ya mbok aja diiringi musik itu ya. Karena apa? Musik sendiri itu ada satu hadis yang menerangkan bahwa musik itu diharamkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya. Hanya saja di situ ada kaitannya dengan beberapa perbuatan yang lain ya yang butuh penjelasan lebih luas. Nah, tidak bisa langsung diantem kromo gitu sebenarnya. Nah, tapi yang paling tidak ya kalau sholawatan, baca sholawat gitu ya kepada Nabi itu doa, ya jangan diiringi musik apalagi dengan agak setengah tarian itu. Ya memang menyenangkan yang melihat. Tapi itu kan ya sedikit ada pelanggaran kepada syariat yang diajarkan oleh Nabi kita. Baca sholawat ya, berdoa mendoakan itu dengan tadharuan wa khifatan wa dunal jari minal qawli. Ya dengan rasa tunduk dan merendahkan diri dengan tidak mengerahkan suara kok tambah ya diiringi dengan itu. Ya mungkin barangkali kalau itu bukan momen yang berdoa kepada Allah, membaca sholawat kepada Nabi, mungkin seandainya itu dosa ya mungkin bisa dianggap dosa yang tidak besar. Kalau kita baca Al-Quran ngiringi orang mati itu dengan musik ya gak pas lah kalau begitu. Baik, kita lanjut ini. Kemudian ya menahan diri dari segala bentuk dosa ya kecil atau besar ya karena orang yang cinta kepada Allah itu tidak selayaknya dia berbuat maksiat atau dosa di hadapan Allah ya. Yang kelima, senantiasa berkata baik dan benar serta diam kalau dia tidak bisa diucapkan. Jadi kalau berkata itu baik dan benar, kemudian kalau tidak bisa ya diam. Itulah cintanya sudah kepada Allah. Karena orang itu semakin banyak ucapannya, semakin banyak kata-katanya, semakin berpeluang untuk tergelincir, ya salah. Maka orang yang cinta kepada Allah itu kalau berkata adalah berkata yang baik dan benar atau diam kalau tidak bisa berbuat seperti itu. Yang keenam, setiap tindakannya ya selalu terkendali, ya selalu syariat itu yang mengendalikan dirinya. Ini tidak boleh, ini dilarang, ya ini jangan dilakukan, ini boleh dilakukan. Itu senantiasa itu. Karena apa? Allah selalu melihat kita, Allah selalu menilai kita. Dan kita cinta kepada Allah. Jangan sampai kita mencintai seseorang, tiba-tiba yang dibenci oleh yang kita cinta itu kita lakukan. Ya, tentunya yang cinta kepada kita, tadinya cinta, menjadi berbalik tidak cinta. Yang ketujuh, sangat berhati-hati dalam segala tindakannya. Apapun tindakannya benar-benar. Ya, ini diperhatikan, ini apa mengakibatkan Allah cinta atau sebaliknya. Ya, karena dia sudah hatinya sudah kadung jatuh cinta kepada Allah. Yang kedelapan, betul-betul ya betul-betul malu kepada Allah, ya betul-betul tertanam rasa malu kepada Allah bila satu melakukan kejahatan, yang kedua melakukan kekejian, yang ketiga melakukan kekejaman, dan masih banyak lagi. Dan terutama berada di tempat yang tempat itu dimurkai oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah. Dia tidak mau berada di kafe-kafe yang ngomong dan bahkan kumpul campur antara laki-laki perempuan ya di sana, kemudian tidak ada manfaatnya, tertawa sambil minum-minum. Meskipun dia tidak minum khamr di sana, tapi mereka itu tidak akan, karena tempat itu adalah Allah tidak suka tempatnya minum-minum ini. Jadi betul-betul merasa malu kepada Allah bila
ia melakukan kejahatan, melakukan kekejian, atau melakukan kekejaman. Yang terakhir, ya, sangat khawatir dibenci oleh Allah atau diputus cintanya oleh Allah. Jadi kalau orang itu senantiasa terbimbing melakukan kebaikan, dan kebaikan, ini tandanya kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, maka dari itu kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah. Katakanlah, ya, wahai Rasul, para sahabat-sahabat atau hamba-hambaku yang menyatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah perjalanan Nabi, berakhlaklah dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, kalau itu dikerjakan, yuhibbukumullah, Allah nanti akan mencintai kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, ini. Dan yang 9 itu sangat khawatir dibenci oleh Allah atau diputuskan cintanya oleh Allah, sehingga senantiasa, ya, patuh dan taat segala macam perbuatannya. Jadi perintahnya tidak ada yang diabaikan karena cintanya kepada Allah. Jadi orang yang bisa bangun malam berdiri, ya, dengan rasa takut, kadang-kadang melelehkan air mata, berdoa kepada Allah, itulah orang yang cinta kepada Allah. Ya, yang betul. Kalau kita di hadapan orang banyak nangis-nangis kepada ini pada kalau sendirian tidak pernah meneteskan air mata, ini jangan-jangan air mata buaya katanya. Gak ngerti kok dikatakan air mata buaya itu apa-apa. Buaya itu pura-pura menangis barangkali, ya, keluar air matanya. Padahal mereka itu kalau didekati kita akan digigitnya. Ya, ini ya, yang harus hati-hati kepada kita. Baiklah, mari kita baca tafsirnya, ya, tafsir dari Al-Quran itu, tapi lewat langsung bab 31, cinta kepada Allah. Ya, monggo Pak Toma dibacakan itu ayat-ayat itu, nanti di terjemahannya saja, karena ini dipotong ayat itu tidak seperti Bulina. Kalau Bulina tadi dibaca semuanya. Monggo Pak Toma dibaca 2 ayat itu. Ya Ustaz. Cinta kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Terus? Oh, saya baca yang di anunya, Ustaz. Tadi, Ustaz. Ya, dibuka aja, Pak. Katakanlah. Ya, kalau di bukunya hanya sampai itu aja, karena ya, betul. Itu teruskan yang kedua, yang bawahnya itu. Oh, Pak. Yang kedua, tapi kelanjutannya ayatnya. Ya, makasih, Ustaz. Betul. Kemudian pada ayat atau pada surat At-Taubah, surat ke-9 ayat ke-24, Allah berfirman, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Iya. Baik, kita lihat ayat 65 ini. Jadi di kitab Tauhid dimulai dari ayat yang ke-65, ya. Wa minan nasi, ya. Dia menyajikan Allah Ta'ala bercerita, memberikan kabar kepada kita, ada di antara manusia itu, ya. Mayyattakhidhu, ada yang, ya, menjadikan, yang mengambil, ya, min dunillahi, selain Allah, angda dan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan, atau yang dijadikan dia untuk mempersekutukan Allah. Dia cinta kepada Allah dan cinta kepada yang sekutunya. Saya teruskan dulu. Yuhibbunahum, mereka mencintai, ya, mereka mencintai mereka. Maksudnya orang-orang yang cinta kepada selain Allah itu juga mencintai, cinta kepada Allah juga mencintai selain Allah, ya.
Nah, kahubilah cintanya sama dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi ada di antara manusia ini yang mengambil ya min dunilai selain Allah itu tandingan-tandingan. Ada yang menjadikan jimat, keris, tombak, ya. Kemudian ada yang pohon, ada yang batu, ada yang makam-makam ini. Ada orang-orang soleh wali ya, yang dianggap wali oleh mereka. Yang dianggap itu belum tentu karena wali itu yang tahu cuma Allah. Dan cirinya wali sudah disebutkan di dalam surat Yunus, surat nomor 10 ya, surat Yunus ya Pak ya. Itu ayat 61, 62, 63 itu tentang sifat wali yang seperti itu. Nah, dia menganggap wali. Kemudian kalau ada kesulitan, ya dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada walinya. Cintanya dibagi dua, cinta kepada Allah ya, tapi cinta kepada tandingan-tandingan itu ya. Jadi seperti orang-orang musyrik Mekah itu sebenarnya dia kenal kepada Allah. Kenal ya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya Allah. Siapa yang menyembuhkan kalau sakit? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Tapi yang diibadahi ternyata bukan Allah Ta'ala. Ya. Inilah mereka cintanya kepada Allah, cinta dalam memberi rezeki. Tapi dalam menyembahnya, berkorban, maka dia berkorban kepada selain Allah Ta'ala. Jadi sama saja dengan kita sekarang. Cintanya kepada Allah, tapi kalau ada kesulitan, pergi ke makam ini, syekh ini, wali ini, minta di sana restunya, dan lain-lain sebagainya. Itu perbuatan yang dibenci di dalam agama ini. Dan itulah perbuatan syirik. Kita kenapa tidak cukup minta kepada Allah Ta'ala sebagaimana diajarkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah. Iya karena butuh, wah iya karena nasta'in. Hanya kepada aku beribadah. Dan oleh karena konsekuensinya juga hanya kepada engkau aku mohon pertolongan. Jadi karena tidak ada makelar, tidak ada perantara antara dirinya dengan Allah. Bahwa Allah bisa memberi tanpa perantaraan. Jadi tidak harus ada makhluk yang dikurbankan, ya, kemudian ya, disalib kemudian untuk menebus dosa manusia sak muka bumi lah kok enak gitu ya. Ini jelas kalau akal kita akal sehat, kita tidak akan sampai ke sana. Mungkin itu nggak masuk akal. Orang satu itu dibunuh mengorbankan dirinya menebus sekian banyak dan gitu kan kemudian diangkat jadi Tuhan lagi ya. Itu namanya kesesatan cara berpikirnya. Akhirnya kesesatan akidahnya. Kita sudah jelas ya. Akidahnya adalah Allah. Kita sembahnya Allah. Dan Allah yang kita sembah itu dan bisa dijadikan tempat bergantung. Kalau mohon, kalau minta, kalau misalnya mengadu hanya kepada Allah Ta'ala. Dan dia itu apa? Tidak beranak, tidak diperanakkan, ditegas sekali. Di samping itu tidak ada di muka bumi walam yakulau kufuwan ahad, tidak ada yang setara. Ya, sekufu itu setara ya dengan Allah tidak ada. Dan jelas sekali itu hanya orang Islam. Nah ini orang-orang musyrik Mekah ini dia cinta kepada Allah dan juga cinta kepada yang disembah selain Allah ini. Nah, ini namanya syirik. Jadi kita mestinya mempunyai apa ya? Kalau di rumah kita di depan pintu masih ada misalnya kain putih yang diisi mungkin jimat atau apa mantra-mantra untuk mendatangkan rezeki atau untuk apa saja, maka segeralah mulai sekarang hilangkan. Karena siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak akan beruntung selama-lamanya. Jangankan sampai seperti itu. Nanti di dalam bab yang ke-15 itu ada orang memakai gelang saja. Memakai gelang. Nabi mengatakan, apa ini? Gelang. Ya Rasulullah, untuk menolak penyakit. Ya. Maka kata Nabi kita, lepaskan itu. Kalau kamu sampai meninggal dunia dan gelang masih ada di dalam tanganmu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Nah ini syirik ini bahayanya akan sangat berbahaya. Ini orang yang hidup di zaman Nabi diingatkan seperti itu. Apalagi kita yang jauh dari Nabi. Ini tentu harus lebih berhati-hati dari perbuatan syirik ini. Ya. Mestinya walladzina amanu dan orang-orang yang beriman betul kepada Allah itu asyaddu hubbalillah, cintanya kepada Allah ya sangat ya. Jadi sampai masuk ke dalam hatinya
merebak kepada darah dan tulang sumsumnya, cintanya kepada Allah, berakhlak mulia, senantiasa berbuat baik, ya, menjauhi segala perbuatan maksiat dan seterusnya, itu karena cintanya hanya kepada Allah. Berdoanya kepada Allah, menyembelih juga karena Allah, bersandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah menjelaskan besok di akhirat ini. Ya. Walau yarul ladzina dzalamu idz yarawnal azab. Kalau orang-orang dolim itu, yaitu yang menyembah selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, bersandar kepada selain itu, namanya dolim. Semua itu orang musyrik, syirik, kafir, fasik, itu dolim. Ya. Idz yaronal azab, tatkala dia melihat siksa, ternyata nggak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sama sekali. Ya. Anal kuasa, sesungguhnya pertolongan, kekuatan ini lillahi, hanya milik Allah, jami'an semuanya. Sehingga kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak bisa sama sekali. Semua yang disembah selain Allah, tatkala diminta pertanggungjawaban, dia hanya mengatakan, seandainya Allah memberi petunjuk kepadaku, kamu dapat petunjuk. Aku tidak dapat petunjuk, sawaun alaina, sama saja dengan kami ini. Ajazina, apakah kami itu mengeluh, amsobarna, atau sabar, malana memakhis, kami tidak akan bisa keluar dari neraka ini. Ayo sabar saja. Inilah salahnya orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung. Disebutkan di dalam surat Ibrahim, surat nomor 14, surat Ibrahim ayatnya 21. Monggo Pak. Ayat 21, Ustaz. G. Bismillah. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap hadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah, walaupun sedikit saja? Maka mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Iya, ya. Jadi pada saat mereka diminta tolong, dulu kamu itu yang saya ikuti, ya. Nasihat-nasihatmu, kamu mengajarkan ini agama-agamamu itu saya diikuti terus, ya. Tiba-tiba sekarang kok saya mendapatkan bencana yang seperti itu, tolong ringankan saja, sedikit saja, ya. Tidak semuanya, sedikit saja dari saya ini, ya. Saya nggak kuat merasakan siksaan yang seperti ini. Wa qalu, maka mereka menjawab, lau hadanallahu, kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, la hadainakum, kamu juga mendapat petunjuk. Saya ya salah, ajaran saya salah, kamu ikuti ya salah, ya. Jadi mereka itu kok mengatakan sawaun alaina, sekarang sama saja atas kita ini, ya. Ajazina, apakah kita mengeluh, amsobarna, atau tetap sabar, malah nami mahis, maka kita tidak bisa keluar dari neraka ini. Jadi itulah. Dan setan itu sebenarnya tidak bisa sama sekali mengajak kita, mempengaruhi kita untuk kita durhaka kepada Allah Ta'ala, ya, secara memaksa. Jadi kita sendiri yang sangat lemah imannya, ditawari kesugihan, ditawari kendel, ditawari gak terdaji bacok, ya. Dengan mantra-mantra ini kita tertarik supaya menjadi orang luar biasa. Padahal sebenarnya bahwa kita yang penting selamat dunia dan akhirat itu. Faman zuzika aninar, barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dimasukkan dalam surga, faqad faz, itulah yang beruntung. Carilah keuntungan itu. Jangan sampai masuk neraka, langsung aja masuk ke dalam surganya. Setan tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali untuk memaksa kita menjadi orang sesat. Dan ini diakui oleh setan sendiri. Tatkala perkaranya pengadilan sudah selesai, dia membongkar rahasianya. Disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-14, monggo Pak. 22, monggo Pak. Dan berkatalah setan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu
lalu kamu mematuhi seruanku. Dan oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang dolim itu mendapat siksaan yang sangat pedih. Iya, itulah ya. Maka dari itu di dalam surat Al-Baqarah, kembali kita kepada surat Al-Baqarah ya. Jadi di situ berarti di ujungnya walau yarul ladzina dzalamu idh yaronal azab, kalau orang nanti seandainya orang dolim itu yang mencintai Allah sama dengan mencintai barang yang dipersekutukan itu, orang itu melihat ya, siksa, anal kuata, sesungguhnya kekuatan itu lillahi milik Allah jami'an semuanya, wa anallahu sajidul adab, dan Allah itu sangat keras siksanya. Tentu dia tidak akan menjadi orang yang musyrik, tidak akan menjadi orang yang syirik ya, karena penyesalan sudah terlanjur. Maka dia juga mengatakan pada ayat yang ke-66, 166, ittabara alladzina tubi'in, tatkala melepaskan diri orang-orang yang mengikuti ya, minal ladzina taba'u, dari orang tatkala mereka berlepas diri, orang yang diikuti itu terhadap orang yang mengikuti. Jadi yang diikuti tadi seperti ayat yang ke-21 surat Ibrahim tadi, berlepas diri ya kepada orang yang mengikutinya. Jadi pendeta-pendeta itu tidak bertanggung jawab nanti kalau masuk nerakanya dengan umatnya yang disesatkan tatkala di dunia ini ya, seperti di sini. Tabara'a, tatkala berlepas diri, alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikutinya ya. Orang yang diikuti maupun mengikuti wara'awul adzaba, dan mereka melihat siksa ya, sudah melewat siksa ya, wataqatta'at, dan terputuslah bihim, kepada mereka al-asbab, jadi hubungan ya. Semua hubungan antara murid dan guru, antara anak dan bapak, antara ya sesama kekasih, semua terputus. Nggak ada yang bisa saling menolong, menyesal, dan penyesalan yang sudah tidak bisa digambarkan lagi. Ya, maka dari itu di dalam surat nomor 89 ayat 23 dan 24, moga Pak Tomo. Surat 89 surat Al-Fajr ayat yang ke-23 dan 24 ya. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Iya. Dan ia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Jadi mereka menyesal tatkala sudah kadung melihat neraka ya. Wa anna lahu dzikra, apa manfaatnya kalau sudah diperlihatkan apa yang akan dimasukinya nanti. Dan siksa kubur itu nanti selama dia sebelum kiamat diperlihatkan kepada orang-orang kafir itu, inilah neraka yang calon dimasukinya. Maka pada saat itu sudah tersiksa ya, belum dibakar sudah tersiksa, rasanya seperti dibakar. Dan dia mengharapkan kiamat itu tidak segera terjadi, ya, ditunda kapan saja ya, supaya apa? Tidak merasakan siksa yang dilihat itu. Jadi di dalam surat nomor 40 ayat 46 itu disebutkan bahwa azab kubur itu Fir'aun dan bala tentaranya dinampakkan neraka pagi dan petang, dan besok di hari kiamat disuruh masuk. Monggo Pak dibaca Pak. Ayat 46. Ayat 46 surat 40. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Maksudnya ditampakkan kepada mereka pada pagi dan petang sebelum hari berbangkit. Dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Iya, inilah siksa kubur Pak. Ayat yang menerangkan siksa kubur itu. Ada orang mengatakan, gimana dikubur kok disiksa, belum diadili, kok dibakar? Tidak dibakar, ya dinampakkan aja dulu. Dan itu sudah tersiksa. Ya seperti
orang pasien, orang yang mau dihukum mati sudah dipasang tiang gantungannya, regu penembaknya, ya itu mesti dia tersiksa sebelum mereka dieksekusi. Itu rasanya seperti itu. Jadi orang yang berada di dalam kubur sekarang itu belum ada yang masuk neraka, belum ada yang masuk surga. Ya, yang masuk surga ditunjukkan juga tempatnya di surga nanti. Maka mereka yang disebut nikmat kubur. Yang masuk neraka ditunjukkan tempatnya di neraka itu yang disebut namanya siksa kubur menurut Al-Quran. Ya, menurut Al-Quran. Di dalam hadis-hadis juga masih disebutkan ada yang dipukul dengan satu martil yang dia ambles masuk ke dalam bumi. Kemudian dia menjeritnya didengar oleh makhluk-makhluk sekitarnya selain jin dan manusia. Ya, ini tidak bertentangan dengan itu, ya, karena bentuknya yang diterangkan oleh Nabi bisa itu sebagai gambaran atau keadaan yang sesungguhnya. Kita lanjut ini ya. Wa qala alladziina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, ya. Itu pengikut-pengikut dulu hampir seperti ayat 21 surat Ibrahim tadi, ya. Nah, wa qala alladziina taba'u, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, lau anna lana karatan. Kalau seandainya saya sekarang diberi kesempatan hidup lagi di dunia, ya. Ya, ini karatan sekali lagi, fana bata baro'a minhum, saya akan berlepas diri dari mereka, tidak lagi mereka saya berteman, minta tolong, minta nasihat, jadi muridnya tidak akan lagi, ya, berlepas diri dari mereka. Kamata baro'umina, sebagaimana sekarang itu saya minta pertanggungjawaban, ternyata dia tidak mau bertanggung jawab terhadap siksa yang sekarang saya alami ini, ya, mata baro'umina, ya. Kadzalika demikian la yurihimullah, Allah memperlihatkan a'malahum khasaratin alaihim, amal-amal mereka yang dikerjakan di dunia itu sebagai penyesalan saja. Kenapa saya kok mengikuti ini? Saya kok menjadi kelompok ini? Maka itu paling aman kalau ngaji itu Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah, nggak ada yang lebih aman lagi. Yang lain-lain itu tidak ada jaminan. Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kita boleh mengaji yang lain yang tidak bertentangan, tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau sudah berseberangan, menceritakan hal-hal yang tidak dinalar, tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, sudah kita tinggalkan. Jangan mengikuti kelompok aliran, ya, torekoh yang kita tidak tahu jeluntrungnya itu. Ikuti ada torekoh Al-Quran Sunnah ini. Belajar dengan Al-Quran, ya, kemudian apa saja di dalam Al-Quran sudah ada. Nabi sudah menjelaskan semuanya sebelum Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini ayat yang tadi sudah selesai, ya, sudah selesai. Wa mahum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak bisa lagi keluar dari api neraka. Nah, kemudian di dalam surat At-Taubah, ya, surat Taubah ayat yang ke-24 tadi, ya, juga menjelaskan bahwa kita cinta kepada Allah itu sudah, ya, kita pusatkan semua cinta kita, dan tidak ada yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Allah. Allah Ta'ala memberikan gambaran di sini. Kul, ya, katakan wahai Rasul, ingkana aba'ukum, jika keadaan bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, atau pasangan-pasangan hidup kalian, wa asyiratukum, dan keluarga-keluarga kalian, wa amalun, ya, niftara tumuha, dan perdagangan, ya, dan harta kekayaan yang kamu khawatiri, ya. Apa ini? Kekayaanmu, ya, yang kamu usahakan ini, serta perniagaan buat tijaratan dan perniagaan yang kamu takutkan buat kerugian dan semuanya, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan perintah jihad di jalan Allah, fatarabasu, maka tunggulah, ya, keputusan Allah, ya. Watarabasu, maka tunggulah keputusan Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Kalau kita masih mencintai selain Allah, itu di dalam hati kita masih besar pengen jabatan sampai akhirnya memfitnah orang lain dan lain sebagainya. Tunggu fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai datanglah keputusan Allah. Ada hadis itu, Pak Tomo, dibacakan hadisnya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna seseorang yang di antara kamu sebelum aku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, inilah. Jadi Nabi menegaskan lagi jelas. Kalau kita beriman, tapi belum mengutarakan imannya kepada Nabi, artinya perintah Nabi masih dinomorduakan, larangan Nabi masih dinomorduakan, dari kepentingan diri kita sendiri, maka hakikatnya belum iman dan iman yang sempurna. Ya, jadi beriman tapi imannya belum sempurna. La yu'minu, tidaklah beriman ahadukum, seorang dari kalian, hatta akuna, sehingga menjadikan aku ahabu ilahi, lebih dicintai olehnya, min waladi, dari anaknya, wa walidi, dan kedua orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Jadi kalau cinta kepada Nabi kita ini adalah kita lebih cinta kepada semua, termasuk diri kita. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, dia berjalan bersama Nabi. Dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, maka engkau lebih aku cintai semuanya kecuali diri saya sendiri. Ya, ini. Maka ditegur oleh Nabi, wahai Umar, ya, kalau kau belum bisa beriman sehingga kau mencintaiku melebihi semuanya, termasuk dirimu sendiri. Maka akhirnya dicabutlah kata-kata Umar ini, ya Rasulullah, sekarang ini aku mencintaimu lebih dari segala-galanya, termasuk diri saya sendiri. Nah, kalau begitu Umar, baru kamu sekarang menjadi orang yang sudah betul-betul beriman secara sempurna. Jadi coba kita perhatikan, kalau larangan Nabi, ya, itu masih dinomorduakan, ya, dari larangan yang lain, perintah Nabi masih dinomorduakan, bahkan nomor sekian, maka kita belum iman yang sempurna. Ya sudah iman, tapi imannya masih belum sempurna. Hadis yang nomor 2, Pak. Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu, katanya, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 3 perkara. Barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah. Dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya, sebagaimana dia tidak mau dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang cinta yang sesungguhnya. Kata Nabi kita, salasun, ada 3 perkara. Ya, mangkunafihi, barang siapa ada 3 perkara ini di dalam dirinya, wajada bihina halawatal iman, maka mereka itu akan merasakan nikmatnya iman. Jadi nikmat iman itu ada manisnya, nikmatnya manisnya iman. Ini kalau ada 3 perkara pada diri kita. Mari kita lihat diri kita mempunyai 3 perkara apa masih 1 perkara ini. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilahi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segala-galanya. Jadi tidak ada yang lebih dicintai di muka bumi kecuali Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah memerintahkan, Rasulullah memberi contoh, tidak pakai contoh-contoh yang lain. Ya Rasulullah saja. Inilah betul-betul ahli sunnah, ya, wal jamaah ini. Ya, apa yang dikatakan Rasul itu saja yang dijadikan pedoman, bukan kata-kata pimpinan organisasinya, ulamanya, bukan. Ya, tapi yang dijadikan pedoman adalah apa yang disabdakan oleh Nabi. Karena cintanya ini. Yang kedua, wa ayuhibal mar'ah la yuhibbu, ya, ilallah, dan ya, mencintai seseorang tidaklah ia cinta kecuali hanya karena Allah. Jadi tatkala kita mencintai istri kita, mencintai anak kita, mencintai harta yang kita miliki, cinta kita kepada Allah, ya, karena Allah, ya, maka dari itu istri kita juga kita tidak biarkan membuka aurat di muka umum, misalnya meribakan uang, ya, melaksanakan bank didil misalnya, ya, apa saja yang dilarang oleh Allah dilarang, berkata dusta dan seterusnya dilarang. Jadi cintanya karena Allah. Yang ketiga, wa ayakraha, dan bencinya, ya, tidak ya, kalau itu makruh, dan benci artinya wa ya'udu fil kufri, untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da
an anqadhahu Allahu minhu. Setelah Allah menyelamatkan dia. Ini asalnya kafir jadikan orang mukmin, ya. Kemudian disuruh jadi kafir lagi, diberi uang, diberi harta, ya, bahkan diancam mau masukkan di neraka api, maka itu tidak akan dipilihnya, ya, yang sana, ya, melebihi iman yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah kepadanya, ya. Jadi bencinya dimasukkan, bencinya kembali kepada kekafiran itu sama saja kalau kita benci kalau dimasukkan ke dalam api. Jadi kita dikasih uang berapapun, kalau suruh masuk api, kita tidak akan mau, ya. Berapapun sudah. Demikian juga kalau sudah jadi orang mukmin ini diberi harta berapapun supaya kembali ke kafiran, kita tidak akan mau. Tidak, pasti kita tidak. Itu baru beriman, ya, kata Nabi kita. Terus Pak, dan disebutkan dalam riwayat lain, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sebelum dan seterusnya. ya, sebelum dari seperti kata tadi, la yajidu akadum halawatal iman. Tidaklah seorang akan merasakan manisnya iman sebelum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Kemudian menjadikan cintanya itu karena Allah, bencinya karena Allah. Kemudian kalau sudah menjadi orang yang beriman ini tidak akan menjadi orang kafir. Seandainya dibayar berapapun menjadi orang kafir, bahkan diancam mau dibunuh pun, maka akan tetap, ya, mereka mempertahankan imannya. Hadis nomor 3, Pak. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, barang siapa mencintai seseorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, membela seseorang karena Allah, dan memusuhi seseorang karena Allah, maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Dan seorang hamba tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman sekalipun banyak sholat dan siamnya, sehingga dia bersikap demikian. Persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia, namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Ibnu Abbas dalam penafsiran firman Allah, dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 166. Yaitu kasih sayang. Iya, yaitu kasih sayang. Masya Allah, ya. Jadi 3 hal yang menyebabkan Allah akan menolong dirinya. Man ahabba fillah. Barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah. Wa abghada fillah, dan membencinya karena Allah. Jadi umpama istri kita sampai kita cintai karena Allah, dia taat patuh kepada Allah, ya, senantiasa kalau diingatkan dengan peringatan-peringatan dari Al-Quran dan Sunnah, dia senantiasa memperhatikan. Kalau suatu kesalahan diingatkan ini, dihentikan kesalahannya. Jadi cintanya karena Allah, ya. Kemudian wa abghada fillah, dan bencinya juga karena Allah, ya. Ya, banyak melakukan perbuatan maksiat dan diingatkan juga tidak pernah bergeming, itu bencinya juga karena Allah, ya. Kemudian wawala fillah, dan dia juga menolong, ya, membantu seseorang, ya, karena Allah, ya, karena Allah semua, ya. Diperlukan karena Allah. Maka di sini wa'ata, dan memusuhi fillah karena Allah juga. Fa inna, maka sesungguhnya yunalu, dia mendapatkan, ya, wilayatu, kewalian atau kedekatan dengan Allah, bidzalika, karena itu. Jadi tidak ada hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah dan pertolongan datang dari Allah kecuali kita kalau mencintai karena Allah, membenci karena Allah, menolong karena Allah, ya, dan memusuhi juga karena Allah. Itu yang menyebabkan nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kemudian disebutkan dalam hadis ini juga tidaklah, ya. Jadi ya,
tidaklah ya persahabatan di antara kalian pada manusia itu pada umumnya didasarkan pada kepentingan dunia. Namun hal itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka. Jadi kalau kita berteman, berkawan hanya kepentingan dunia, maka besok di akhirat satu sama lain saling bermusuhan, bahkan saling celah-mencela. Disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf, surat nomor berapa Az-Zukhruf? 43 ya. 43, surat Az-Zukhruf surat nomor 43 ayatnya 67 ya. Ayatnya 67, ingat saya. Mudah-mudahan betul. 67 mau Pak? Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Iya, jadi teman itu nggak ada gunanya. Zaman mengambil teman siapa kalau tidak ada takwa kepadanya. Besok satu sama lain itu saling membenci, saling celah-mencela ya. Gara-gara kamu, cobalah tidak karena kamu, saya dulu sudah menjadi orang mukmin loh ya. Karena kamu datang kepada kami, siang malam mempengaruhi kami supaya kamu jadi kafir, ya kasih beras, kasih mie, kasih yang lain, akhirnya saya jadi kafir ya. Ini. Maka di situ kata-kata Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf ini, al-yauma pada al-akhilau, kawan-kawan akrab ya, yauma izin pada hari itu, hari pembalasan itu, ba'duhum sebagian mereka, liba'din terhadap sebagian yang lain, aduun musuh, ilal mutakin kepada, kecuali orang yang tatkala di dunia itu berkawan karena Allah ya, orang berkawan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sudah sampai ini sementara. Kemudian ini ada bab, masih kandungan bab ini, tafsir dan seterusnya. Tolong dibaca, nanti mungkin pertemuan yang besok ini. Saya tidak mengundang lagi, buat undangan ya. Sama saja kita lanjutkan dengan bab berikutnya juga takut kepada Allah. Jadi setelah cinta, takut, setelah itu harap kepada Allah. Antara cinta, takut, dan harap itu harus jadi satu. Karena orang yang harap saja nanti terlalu berharap kepada Allah, nanti tertipu kalau kita tidak hati-hati ya. Dikira dosa kita sudah diampuni, tiba-tiba belum diampuni, kemudian dia terlalu takut, maka akan muncullah ya, keputusasaan kita, ini neraka, akhirnya putus asa. Baik, monggo silakan Pak Agus, kita kembalikan lagi, mau tanya jawab silakan yang